Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SE.AK, CA.M.AK, sebagai dosen pengampu kami di mata kuliah budgeting. Pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah budgeting ini untuk memenuhi tugas UTS di semester ganjil ini. Baik, kita mulai saja presentasi berikutnya, yaitu tentang penganggaran perusahaan dan penyusunan anggaran penjualan. Penganggaran perusahaan. Penganggaran perusahaan atau business budgeting adalah proses menyusun anggaran guna mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Anggaran adalah hasil atau output dari proses penyusunan anggaran. Tujuan anggaran yaitu digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua yaitu mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga yaitu merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi, sehingga dapat mempermudah pengawasan. Selanjutnya tujuan berikutnya yaitu merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. Selanjutnya yaitu menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Tujuan berikutnya yaitu menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Adapun manfaat dari anggaran yaitu anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Itu mengarah pada tujuan bersama. Manfaat yang kedua yaitu anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen atau divisi yang lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Manfaat berikutnya yaitu anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Manfaat selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Manfaat berikutnya yaitu anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Adapun kelemahan dan kelebihan dari anggaran adalah kelemahannya, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Yang kedua, kelemahannya adalah menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap atau komprehensif dan akurat. Kelemahan yang ketiga yaitu bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran, dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Nah, sedangkan kelebihan dari anggaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Kelebihan berikutnya yaitu dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Kelebihan yang ketiga yaitu
Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini sesuai dengan fungsi manajemen ya. POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Hal ini disebabkan karena anggaran sebagai alat manajemen dalam melaksanakan fungsinya. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Dalam fungsi perencanaan ini, fungsi anggaran adalah anggaran merupakan alat perencanaan secara tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Yang kedua yaitu anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya. Contohnya, anggaran beban distribusi barang yang dapat dijual dengan anggaran barang yang dijual. Apakah peningkatan anggaran beban distribusi diikuti dengan peningkatan anggaran barang yang dijual? Ini akan muncul anggaran penjualan ya. Aspek lain yang penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin. Fungsi anggaran dalam fungsi koordinasi yaitu fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya. Untuk itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan jika tersedia anggaran dananya atau tidak menyimpang dari anggaran. Anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan, yaitu laba. Untuk fungsi pengawasan, fungsi anggaran ini adalah merupakan salah satu alat pengawasan atau pengendalian, controlling. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai pelaksanaan pekerjaan dengan cara apa? Yang pertama yaitu membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Yang kedua yaitu melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu atau bila terdapat penyimpangan merugikan. Berikutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Ini jenis-jenis anggaran ini banyak hal ya yang dari versinya yaitu yang pertama yaitu jenis anggaran dari segi dasar penyusunan. Dari segi dasar penyusunan ini ada dua macam yaitu anggaran variabel dan anggaran tetap. Anggaran variabel ini biasa disebut sebagai anggaran fleksibel ya. Kalau anggaran tetap ini biasa disebut anggaran statis. Berikutnya adalah jenis anggaran dari segi cara penyusunan. Yaitu ada anggaran periodik dan anggaran kontinu. Anggaran periodik ini adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Kalau anggaran kontinu ini yaitu dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada jenis anggaran dari segi jangka waktu. Nah, ini ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek ini biasanya waktunya paling lama hanya 1 tahun. Disebut sebagai juga anggaran taktis ya. Nah, kalau anggaran jangka panjang ini lebih dari 1 tahun. Disebut juga dengan anggaran strategis. Jenis anggaran dari segi bidang yaitu ada anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kalau anggaran operasional itu untuk menyusun anggaran laba rugi. Kalau anggaran keuangan itu untuk menyusun anggaran neraca. Selanjutnya ada jenis anggaran dari segi kemampuan menyusun. Ada anggaran komprehensif dan ada anggaran parsial. Kenapa disebut anggaran komprehensif? Karena rangkaian dari berbagai jenis yang disusun secara lengkap. Kalau anggaran parsial ini hanya untuk bagian anggaran tertentu saja. Selanjutnya ada jenis anggaran dari segi fungsi ya. Dari segi fungsi ini ada anggaran tertentu dan ada anggaran kinerja.
Anggaran tertentu ini ya ditujukan hanya untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat yang lainnya. Kalau anggaran kinerja ini berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Contohnya, anggaran biaya bahan baku, apakah realnya melampaui yang telah dianggarkan. Berikutnya yaitu tentang penyusunan anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah master budget yang menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang ditetapkan diharapkan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Tujuannya adalah sebagai pedoman kerja, yang kedua yaitu sebagai alat koordinasi kerja, yang ketiga yaitu sebagai alat pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Karena itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lain di perusahaan. Manfaat anggaran penjualan, yaitu untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, yaitu untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Ya, manfaat berikutnya yaitu untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Apabila anggaran penjualan tidak disusun, maka perusahaan tidak akan memiliki dasar. Berikutnya yaitu jenis anggaran penjualan. Ini dibuat yaitu sesuai dengan wilayah pemasaran, kelompok konsumen, jenis produk, kelompok wiraniaga, dan waktu terjadinya penjualan. Faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan ini? Yang pertama yaitu faktor internal. Mencakup penjualan pada tahun sebelumnya, kebijakan perusahaan terkait masalah penjualan, kapasitas produksi dan potensi perluasannya, tenaga kerja karyawan, modal kerja, serta fasilitas lain yang mampu menunjang operasional perusahaan. Kalau faktor eksternalnya apa? Kondisi persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan tersebut, tingkat pertumbuhan masyarakat, elastisitas permintaan pada harga barang yang diproduksi, serta berbagai kebijakan pemerintah. Nah, untuk periode anggaran penjualan ini, ada anggaran penjualan jangka pendek dan ada anggaran penjualan jangka panjang. Kalau anggaran penjualan jangka panjang adalah anggaran yang waktunya sesuai dengan rencana perusahaan. Umumnya, anggaran ini ditentukan dengan jumlah tahunan. Untuk anggaran penjualan jangka pendek merupakan anggaran yang periodenya mencakup 12 bulan atau 1 tahun, lalu bisa diperjelas lagi menjadi triwulan atau bulanan. Hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan? Yang pertama yaitu rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Yang kedua yaitu rincian daerah pemasaran. Yang ketiga yaitu diskriminasi harga. Yang keempat yaitu potongan harga. Yang kelima yaitu rincian penjualan bulanan. Prosedur penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama yaitu penentuan dasar-dasar anggaran. Penentuan dasar-dasar anggaran ini terdiri dari apa? Yaitu yang pertama penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. Yang kedua yaitu penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. Yang ketiga yaitu penentuan strategi pasar yang dipakai. Prosedur yang kedua yaitu penyusunan rencana penjualan, yaitu melakukan analisis industri. Yang kedua, melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu. Yang ketiga, melakukan analisis ekonomi. Yang keempat, yaitu analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Yang kelima, yaitu menyusun forecast penjualan. Yang keenam, yaitu menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan atau budget sales. Nah, yang ketujuh, yaitu menghitung rugi atau laba yang diperoleh atau budget profit ya. Yang kedelapan yaitu mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan.
Selanjutnya yaitu kita coba mengaplikasikan ke dalam sebuah soal ya. Di sini ada soal pada perusahaan Aska Toys diperoleh data-data sebagai berikut. Harga tersebut belum termasuk PPN 10% dan riwayat penjualan periode 2015 sampai dengan 2020 yang berhasil diperoleh tim anggaran dan akan dijadikan sebagai data anggaran penjualan adalah sebagai berikut ya. Ada 3 produk mainan di Askapai ini, yaitu ular tangga dengan harga 80, Ludo dengan harga 40, Mini Kitchen dengan harga 130. Nah, ini total unit setiap tahunnya dari 2015 sampai dengan 2020, yaitu 800 di 2015, 2016 ada 250 unit, 2017 ada 150 unit, 2018 ada 250 unit, 2019 ada 700 unit, di 2020 ada 900 unit. Total penjualannya dari 2015 sampai 2020 ini adalah 3050 unit. Nah, presentasi penjualannya untuk ketiga mainan ini, ketiga produk mainan ini adalah ular tangga itu presentasinya 50%. Untuk Ludo presentasinya 30% dan untuk Mini Kitchen ini 20%. Ini presentasi penjualan selama 2015 sampai dengan 2020. Nah, adapun untuk di tahun 2020 ada penjualan per bulannya dengan presentasi Januari 5%, ya, Februari 5%, Maret 6%, April sampai dengan Juni 8%. Nah, di bulan Juli sampai dengan September Oktober ini ada peningkatan, yaitu 11%, mulai Oktober sampai Desember ini 9%. Selanjutnya, kita akan mengerjakan hitunglah penjualan toys selama 2015 sampai dengan 2020. Yang kedua yaitu buatlah hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2020. Jawaban yang pertama, yang ditanyakan adalah penjualan toys selama 2015 sampai dengan 2020. Nah, total unitnya adalah 3050 unit. Sehingga hitungannya kita contohkan ambil yang ini ya, untuk ular tangga terlebih dahulu. Ular tangga itu presentasi penjualannya kan 50%. Nah, total unit yang terjual itu 3050. Jadi, ular tangga itu yang terjual adalah 3050 dikali 50% dikali dengan harga jualnya. Harga jualnya kan 80 ya. Jadi didapatkan 122.000. Ditambah dengan PPN 10%, jadi penjualan ular tangga di tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah 134.200. Untuk produk mainan Ludo, ini presentasi penjualannya adalah 30%, sehingga didapatkan 3050 dikali 30% dikali harga jualnya adalah 40, maka didapatkan penjualannya 36.600 ditambah PPN 10%, jadi penjualan Ludo di tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah 40.260. Untuk Mini Kitchen, ini presentasi penjualannya adalah 20%, sehingga didapatkan 3050 unit dikali 20% dikali harga jual dari Mini Kitchen ini adalah 130, didapatkan hasil 79.300 ditambah PPN 10% menjadi 87.230. Nah, total penjualannya adalah dari 2015 sampai 2020 ini adalah 261.690. Next. Jawaban yang kedua yaitu hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut. Di tahun 2020 itu total unit yang terjual adalah 900 unit. Kita ambil dari yang bulan Januari dulu ya. Untuk ular tangga, ini kan penjualan per bulannya di tahun 2020 itu adalah 5%. 5% dari 900 ya. Jadi nanti dihitung hasilnya adalah 45 unit. Setiap untuk di bulan Januari yang terjual adalah 45 unit dari ketiga produk mainan. Nah, sebarannya adalah penjualan ular tangga itu 50%.
Jadi, untuk ular tangga, penjualan di bulan Januari adalah 5% dikali 900 dikali 50% prosentasenya penjualan itu dikali harga 80. Didapatkanlah hasil 1.800. Yang kedua yaitu ludo. Ludo ini kita ambil seperti semula tadi, seperti waktu ular tangga, 5% penjualan di bulan Januari dikalikan 900, dikalikan 30% karena penjualan ludo itu hanya 30%, dikalikan harga ludo 40, didapatkanlah penjualannya yaitu 540. Untuk mini kitchen sama, caranya juga seperti tadi, yaitu 5% dikali 900 dikali 20% dikali 130 sama dengan 1.170. Ini yang saya tulis di sini hanya bulan Januari ya. Selanjutnya Februari sampai dengan Desember itu caranya sama semua. Nah, didapatkanlah hasilnya total akhir penjualan di 2020 ketika sudah ditambahkan dengan PPN adalah 77.220. Demikian jawaban dari soal-soal yang diberikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kekurangan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.